Adanya varian baru yaitu Eris atau EG5 dan EG2 dinilai menjadi salah satu penyebab kenaikan angka kasus COVID-19 di Indonesia. Ya, bagaimana penanganannya? Kita akan berbincang dengan Dr. Siti Nadia Tarmizi, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes. Selamat petang, Dr. Nadia. Selamat petang, salam sehat Mbak Ken, Mbak Vita. Ya, salam sehat. Dokter, periode 28 November hingga 2 Desember kasus positif mencapai angka 267 yang terkena COVID-19. Ini penyebarannya di mana saja, dokter? Ya, kalau kita lihat ya, semua provinsi itu masih melaporkan adanya kasus COVID-19. Nah, artinya sejak kita mencabut situasi pandemi, COVID itu sebenarnya memang dalam kondisi yang sangat terkendali. Artinya kasus yang dilaporkan itu memang sangat rendah. Nah, beberapa pekan terakhir ini, 3 minggu belakangan memang terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Yang tadinya kita hanya menemukan 10-20 kasus per minggu, itu menjadi 30 sampai dengan 50 kasus per minggu. Tapi ini tentunya kenaikannya sifatnya gradually ya. Nah, dan semua provinsi ini melaporkan. Jadi kalau kita lihat polanya sekarang tuh hampir semua provinsi melaporkan, hanya memang tidak setiap hari ada kasus yang dilaporkan di masing-masing provinsi. Dari sejumlah kenaikan tersebut, yang paling tinggi ataupun yang berkontribusi itu adalah Jawa Bali. Sekitar 60% kasus yang dilaporkan itu berasal dari Jawa Bali. Oke, Jawa Bali menjadi daerah yang paling banyak melaporkan ya. Tapi begini, Dokter Nadia, kalau bicara soal peningkatan angka kasus COVID-19 ini, 267 yang terkena atau positif COVID ini, apakah mereka itu kondisinya seperti apa? Apakah dirawat atau memang seperti apa? Ya, kalau kita lihat dari data yang ada ya, pertama bahwa yang melakukan ataupun melaporkan kasus cukup banyak ini berasal dari rumah sakit. Nah, oleh karena itu kemudian kita mencoba men-cross check apakah memang ini adalah kasus-kasus yang dirawat. Ternyata tidak ada peningkatan daripada kasus yang dirawat di rumah sakit. Jadi kita melihat bahwa sebagian besar dites, tapi kemudian karena gejalanya ringan, itu melakukan isolasi secara mandiri. Dan kita coba lihat juga dari layanan telemedicine yang kita miliki, memang cukup banyak ya belakangan ini yang mengakses layanan telemedicine itu. Artinya memang masyarakat melakukan isolasi dan kita tahu ya secara otomatis kalau kemudian hasil laboratorium itu positif, maka orang tersebut akan mendapatkan WhatsApp ya untuk mendapatkan akses layanan telemedicine. Dan itu kita bisa lihat bahwa memang ada pergerakan untuk kasus-kasus yang mendapatkan layanan telemedicine. Ya, Dokter Nadia, varian yang baru Eris atau EG5, EG2 ini karakternya seperti apa sih? Atau mungkin gejala-gejala yang ditimbulkan adakah yang berbeda dengan COVID-19 yang kemarin? Ya, kalau kita lihat jenis varian yang ada di Indonesia ini masih cukup beragam ya. Kalau kita lihat varian EG2, EG5 itu sejak akhir September itu sudah ada di Indonesia. Tapi varian-varian lainnya seperti varian XBB ya kan, yang saat ini di kita ini masih mendominasi itu XBB 1.5 ya. Kalau kita lihat minggu lalu itu XBB 1.5 hampir 50%. Tapi minggu sebelumnya itu ada sekitar 7 subvarian dari Omicron, mulai dari EG5, EG2, XBB 1.5, kemudian kita juga masih mendeteksi adanya BQ dan sebagainya. Nah, jadi memang kalau kita bicara varian sangat bervariasi dari minggu ke minggu. Tapi artinya varian-varian yang kita ketahui misalnya varian EG2 atau EG5 yang dikatakan sekarang menjadi varian yang sedang naik ya, dari tadinya varian under monitoring sekarang menjadi varian of interest dikarenakan memang kecepatan penularannya. Nah, jadi varian-varian ini sebenarnya masih satu keluarga dengan Omicron. Jadi kita belum punya varian baru, ini adalah subvarian dari Omicron. Nah, pola dari Omicron itu adalah kecepatan penularannya, tapi fatalitasnya sangat rendah. Nah, ini kita bisa lihat di berbagai mutasi yang terjadi pada varian Omicron termasuk EG5, EG2 ini kita lihat adanya penularan yang cukup cepat. Tetapi kalau kita bandingkan dengan situasi sebelumnya, ini masih lebih rendah kecepatan penularannya. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Nadia atas waktunya sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Sehat selalu, Dokter. Sama-sama, salam sehat.